Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dan semoga semua dari dimanapun kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai analisis sumber dan penggunaan dana. Untuk informasinya, untuk pengumuman libur nanti mengikuti kebijakan dari akademik ya. Berdasarkan surat edaran itu mungkin sampai di hari Senin. Jadi kalau tidak ada halangan mungkin minggu depan masih tetap aktif ya untuk perkuliahan secara daring ini. Oke, ya materi kita masih ada beberapa minggu ke depan sebelum ujian akhir. Diprediksi ujian akhir itu akan berlangsung pada akhir bulan depan. Nah, jadi nanti diharapkan seperti anjuran pemerintah di tanggal 15 itu sepertinya sudah bisa masuk di perkuliahan tatap muka. Seperti itu ya. Namun untuk kebijakannya nanti mengikuti arahan dari akademik. Oke, baik ya. Kita akan mulai untuk pembahasan kita mengenai analisis sumber dan penggunaan dana. Nah, eh, penggunaan dana ini terkait dengan dua alokasi. Yang pertama, alokasi untuk kas dan juga alokasi untuk modal kerja. Karena seperti kita ketahui, dua hal tersebut itu merupakan hal yang sangat urgent atau hal yang sangat penting untuk harus selalu dipantau keadaannya. Karena kas kita itu harus selalu menunjukkan kas yang optimal. Kas yang optimal artinya dapat digunakan atau dapat menanggung setiap resiko apapun yang terjadi di dalam suatu periode. Nah, untuk itulah kita harus selalu memantau bagaimana proses dari sumber dan penggunaan dana yang kita lakukan. Nah, untuk analisis sumber dan penggunaan dana maksudnya adalah atau tujuannya adalah untuk mengetahui dari mana asal sumber dana dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Jadi di sini kita mau mengetahui aliran cash flow-nya dari sumber-sumber yang kita dapati dan bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita mengeluarkan sumber dana tersebut, pemakaian untuk apa saja. Nah, itu yang nanti kita akan lihat strukturnya. Dan juga untuk menganalisis sumber dan penggunaan dana, langkah-langkahnya terdiri dari berikut ini. Yang pertama, menggunakan atau berdasarkan data dari dua neraca. Jadi, nanti ada neraca yang kita akan perbandingkan ya. Eh, Dua periode, periodenya terserah apakah Anda mau bersifat bulanan, tahunan, triwulan, kuartal, atau mungkin mingguan terserah. Dari dua data neraca tersebut dapat disusun laporan perubahan neraca yang menunjukkan perubahan-perubahan elemen-elemen neraca antara dua titik waktu periode. Setiap perubahan elemen mencerminkan adanya sumber atau penggunaan dana. Jadi nanti kita melihat, kita membandingkan antara dua neraca tersebut. Nah, dari neraca tersebut kita melihat seperti apa eh, keadaannya. Apakah apakah akan menunjukkan penurunan atau menunjukkan eh, kenaikan. Nah, untuk lebih mempermudah di awal ini saya sudah membuat pola ya. Jadi pola untuk kita memahami seperti apa penggunaan-penggunaan sumber dan seperti apa penggunaan-penggunaan dari penggunaan dana. Untuk yang nantinya akan berkaitan dengan sumber, maka saya akan beri warna biru ya di penjelasan berikutnya. Dan untuk eh, yang bersifat penggunaan itu nanti saya akan menggunakan warna merah. Nah, apa sih yang maksudnya sumber? Sumber ini adalah berkontribusi sebagai
penambah kas atau berkontribusi sebagai penahan kas ya. Jadi kita bisa dikatakan penambah atau penahan kas. Artinya penambah atau penahan kas artinya dalam struktur kas tersebut kita bisa mendapatkan lebih atau minimal mempertahankan jumlah dana yang ada di dalam kas tersebut. Jika dikatakan sebagai penggunaan, berarti artinya dia mengurangi jumlah kas yang kita gunakan, atau kita tidak mampu untuk mempertahankan struktur kas yang sudah kita tetapkan. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang sumber saya akan berikan warna biru. Untuk yang sebentar ya, apakah gambarnya sebentar ya, mungkin sudah terlihat ya. Oke, terima kasih untuk responnya ya. Jadi sekali lagi, ini nanti kita akan berkaitan dengan yang namanya sumber dan penggunaan. Artinya kalau yang disebut dengan sumber berarti nanti prosesnya dia akan menambah kas ya, menambah struktur kas kita atau mempertahankan struktur kas kita tetap pada jumlah yang optimal. Itu katakan sumber, dan saya akan menggunakan warna biru di sini. Nah, jika itu dikatakan sebagai penggunaan, artinya sebagai pengurang dari struktur kas kita atau kekurangan kita untuk menahan struktur kas kita ya, sehingga kas tersebut yang tadinya optimal menjadi sedikit lebih di bawah persentasenya, itu kita namakan sebagai penggunaan dana. Ya, jadi nanti berikutnya saya akan menggunakan pola untuk mempermudah penjelasan ya. Mana yang menggunakan sumber itu adalah menggunakan warna biru, dan yang mana menggunakan penggunaan itu adalah yang menggunakan warna merah. Nah, baik. Di dalam dua pengertian tentang dana, tadi saya sebutkan di awal bahwa kita akan berkaitan dengan dua unsur, yaitu kas dan modal kerja. Karena terkait dengan dana itu kita harus menggunakan atau mengalokasikan ke dalam dua. Kita sudah mempelajari di modal kerja di mana struktur kas itu tidak boleh digabung dengan modal kerja. Kita harus memiliki alokasi kas tersendiri sehingga tidak mengganggu prosedur dari modal kerja. Atau kita harus memiliki kas cadangan. Ya, jangan sampai nanti ketika semua alokasi kita digunakan untuk modal kerja, tidak ada antisipasi untuk keadaan-keadaan yang bersifat darurat. Ya, seperti lonjakan kenaikan permintaan atau sebagainya. Jadi selalu kita harus menggunakan dua ini ya. Oke. Berikutnya kita lihat dulu ya, dalam arti kas, penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana di dalam arti kas, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ya, jadi kita sama seperti yang arahan dari atas, menyusun laporan perubahan neraca dan menggambarkan perubahan masing-masing elemen dari dua periode waktu. Periodenya tadi bisa bulanan, bisa tahunan, terserah bagaimana yang akan menganalisa. Mengelompokkan perubahan tersebut di dalam golongan atau faktor yang memperbesar dan memperkecil kas. Nah, jadi nanti kita akan lihat mana yang akan memperbesar atau mempertahankan struktur kas, atau yang memperkecil kas. Ya, memperkecil kas artinya masuk sebagai penggunaan. Memperbesar atau mempertahankan kas itu kita sebut sebagai sumber. Nah, yang pertama dari sumber dulu ya. Nah, sumber ini artinya adalah memperbesar, menaikkan kas, atau mempertahankan jumlah atau struktur kas kita. Nah, yang pertama, apa saja unsur-unsur yang bisa dikatakan sebagai sumber dana? Yang pertama itu adalah berkurangnya aktiva lancar selain dari kas. Nah, aktiva lancar selain kas kita memiliki apa saja? Bisa di dalam bentuk piutang, bisa di dalam bentuk persediaan, bisa di dalam bentuk efek. Efek ini adalah saham yang dimiliki sendiri ya. Saham yang dimiliki oleh owner atau perusahaan ya, yang masih
berada di dalam struktur modal perusahaan. Nah, ilustrasinya begini. Jika piutang berkurang, ya ini kan salah satunya adalah aktiva lancar. Piutang itu adalah salah satu aktiva lancar selain daripada kas. Jika piutang berkurang, maka artinya ada pembayaran yang dibayarkan oleh pihak kreditur dan pembayaran itu masuk ke dalam kas. Nah, itu artinya kita akan menaikkan struktur kas kita atau sumber dana untuk kita. Nah, itu penjelasan dari piutang. Kemudian penjualan barang, jika misalkan barang kita laku terjual atau persediaan ya dalam bentuk yang laporan keuangan biasanya kita namakan sebagai persediaan. Artinya persediaannya berkurang, berarti kita laku atau penjualan kita berhasil. Nah, di situ juga akan menambah atau menjadi sumber dana untuk alokasi kas kita. Dan kemudian untuk efek ini kaitannya adalah dengan saham yang dimiliki oleh perusahaan sendiri. Nah, bagaimana kaitannya bisa menambah kas? Nah, saat efek itu berkurang, ya, berkurang, maka otomatis kita akan mengurangi HJP. Apa itu HJP? HJP ini adalah hutang jangka panjang kita, ya, hutang jangka panjang kita. Jadi kita akan bisa menghemat dan itu akan menjadi sumber dana untuk perusahaan. Nah, itu adalah penjelasan dari bagaimana aktiva lancar selain kas dapat menaikkan struktur kas atau mempertahankan struktur kas. Ya, yang berikutnya, berkurangnya aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini contohnya seperti apa? Bisa dalam bentuk gedung, ya, mesin, atau mungkin peralatan. Nah, mengapa ketika dia berkurang bisa dikatakan sebagai sumber dana? Nah, jadi kaitannya adalah ketika kita menjual aktiva tetap kita. Nah, saat kita menjual aktiva tetap kita, misalkan kita menjual mesin kita, atau ini biasanya terjadi jika perusahaan memang ya hampir dikatakan mengalami pilot atau seperti apa ya. Karena mereka untuk mempertahankan perusahaan, pastinya mereka sangat membutuhkan dana segar atau uang tunai. Nah, makanya apapun yang masih bisa layak untuk diperhitungkan sebagai aset dijual. Nah, jadi aktiva tetap ini adalah aset tetap yang dijual. Itulah mengapa dia bisa menambah atau memperbesar kas dan juga bisa menjadi sumber dana untuk alokasi kas. Seperti itu ya. Kemudian bertambahnya setiap jenis hutang. Nah, bertambahnya setiap jenis hutang ini artinya mengapa dengan bertambahnya hutang tapi bisa memperbesar kas. Nah, jadi bertambahnya setiap jenis hutang ini artinya kita mendapat pinjaman. Ya, memang betul itu arti kita akan pada waktunya akan kita bayar ya, pada waktunya akan kita lunasi. Nah, tetapi pada waktu kita melaksanakan pinjaman, pada waktu kita melakukan peminjaman, maka yang terjadi adalah kas kita bertambah. Dari mana? Dari hasil hutang kita, baik itu sifatnya yang pendek ataupun yang panjang. Ya. Nah, hutang jangka pendek termasuk hutang wesel pun sebetulnya akan bisa memperbesar struktur kas kita. Karena kita mengapa hutang wesel contohnya bisa menambah kas kita? Karena setidaknya pada waktu periode tersebut, karena yang kita lihat kan adalah periode ya. Jadi kita tidak memperhitungkan pada waktu pembayaran. Yang kita lihat adalah periode. Artinya periode pada waktu kita menganalisa dua periode ini saja. Jadi kalau nanti hutangnya nanti dibayarnya berarti itu tidak kita perhitungkan saat ini. Jadi kita menganggapnya hanya sebagai kenaikan kas saja. Nah, artinya ketika misalkan kita mendapatkan hutang wesel,
atau hutang dagang ya, yang kita sebut lebih simpelnya sebagai hutang dagang, sekalipun itu adalah bentuknya hutang dan pada waktunya akan kita bayarkan, tetapi pada saat ini setidaknya kita akan dapat mempertahankan struktur kas kita, di mana kas kita tidak keluar, kas kita tidak terpakai, sehingga masih dapat layak untuk diperhitungkan sebagai sumber dana. Oke, berikutnya penambahan modal. Nah, tambahan modal oleh pemilik dan penjualan saham. Ya, baik ini sifatnya saham emisi, saham biasa, atau saham preference. Ya, bisa bersifat investment dari pemilik atau penjualan saham. Ya, saham juga sebetulnya sama ya. Konsepnya seperti hutang. Pada waktunya nanti kita harus memberikan dividen, pada waktunya nanti kita harus memberikan pengembalian saham, buyback, dan sebagainya. Tetapi pada waktu kita menjual saham, intinya selama periode tersebut, itu adalah sumber dana untuk kita. Oke. Selanjutnya ada keuntungan dari operasional. Otomatis ya, kalau ketika penjualan kita meningkat, ketika struktur sales kita naik, maka yang terjadi adalah laba bersih pun akan mengalami kenaikan. Nah, saat laba bersih mengalami kenaikan, apa yang terjadi? Otomatis struktur kas kita juga akan naik. Nah, ketika struktur kas kita naik, maka modal kerja kita pun pasti akan bertambah. Jadi selalu ya, yang disebut dengan kas dan modal kerja itu selalu posisinya akan selalu berjalan bersama. Artinya dia selalu seimbang gitu ya. Karena semakin besar kas kita, semakin besar juga modal kerja kita. Ya, jadi tidak bertentangan. Kemudian pengurangan aktiva tetap neto. Nah, pengurangan aktiva tetap neto ini, nah, ini perlu kita pahami baik-baik ya, berupa penambahan penyusutan. Nah, ini nanti kita akan pisahkan dulu ya. Ada yang depresiasi secara perhitungan di periode dan depresiasi secara analisa. Di analisanya, penyusutan itu nanti akan bisa menambah sumber dana. Nah, ini mungkin menurut kalian agak aneh. Mengapa dengan penyusutan menambah sumber dana? Karena yang disebut dengan depresiasi dan amortisasi itu sebetulnya kan memang mengurangi jumlah struktur aktiva kita. Nah, kalau kita lihat secara struktur laporan keuangan memang seperti itu. Tetapi ketika kita melihat dari struktur aliran dana dan sumber dana, dengan kita mempertahankan depresiasi, dengan kita mempertahankan amortisasi, dengan kita mempertahankan penyusutan tersebut, maka sebenarnya kita sedang mencegah untuk kita melakukan pembelian ulang, atau ya bisa bersifat pembelian mesin, pembelian peralatan ulang. Artinya di sini memang kita tidak menambah kas, tetapi hanya mempertahankan kas, tidak mengambil dana untuk melakukan pembelian, baik itu berupa aset tetap ataupun aset lancar. Nah, itu jadi makanya tadi saya di awal bilang bahwa yang disebut sumber dana itu tidak hanya mempertahankan, tidak hanya menambah, tetapi juga mempertahankan, itu sudah dianggap sebagai sumber dana. Atau sudah dianggap sebagai mempertahankan struktur kas itu dianggap sebagai berkontribusi terhadap alokasi kas yang kita miliki. Nah, ini adalah unsur-unsur atau elemen-elemen yang mempengaruhi dari penambahan atau sumber dana. Oke, ini makanya saya kasih warna biru karena di sini fungsinya adalah untuk menaikkan atau mempertahankan ya. Nah, yang berikutnya kita akan melihat mengenai faktor apa saja, elemen apa saja yang akan memperkecil atau menurunkan struktur kas kita yang bersifat penggunaan dana. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama ada pertambahan aktiva lancar selain kas.
Nah, aktiva lancar selain kas yang sama ya seperti tadi aktiva lancar contohnya ada piutang. Nah, ketika piutang bertambah maka ini bisa Anda tambahkan ya. Nanti di sini ada piutang. Ya, piutang ketika bertambah itu otomatis struktur kas kita akan berkurang karena dana yang tertanam di piutang itu besar sehingga kita belum mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi dana kita masih tertanam dalam piutang. Ya kita sudah mendapatkan profit, kita sudah mendapatkan keuntungan tetapi belum menjadi aset lancar seperti itu ya. Jadi dikatakan bahwa semakin besar dana yang tertanam di dalam piutang itu, ya itu akan semakin mengecilkan tingkat struktur kas kita. Itulah mengapa di minggu lalu kita mempelajari bagaimana struktur piutang itu harus kita jaga baik-baik. Kenapa? Karena nanti kaitannya adalah dengan struktur kas ini. Jadi ada keterkaitan ya antara materi kita yang sebelumnya. Oke, kemudian pembelian barang dagangan otomatis itu akan mengecilkan atau menurunkan struktur kas kita dengan kita membeli barang dagang atau menambah persediaan ya dalam laporan keuangan itu artinya persediaannya naik maka otomatis itu akan mengurangkan struktur kas. Kemudian efek ya tadi ketika ini ya bisa juga ketika misalkan efeknya mengalami penurunan maka kas kita akan berkurang. Oke ya. Nah, kemudian aktiva tetap. Aktiva tetap ini bisa kita lakukan dengan pembelian aktiva tetap yang baru. Seperti contohnya mesin, contohnya yang lainnya peralatan. Nah, dengan kita mengeluarkan resource kita, dengan kita mengeluarkan sumber daya kita untuk pembelian hal-hal tersebut, maka itu dikatakan bahwa kita memperkecil atau menurunkan struktur kas. Yang berikutnya adalah berkurangnya setiap jenis hutang. Nah, berkurangnya setiap jenis hutang ini baik itu yang sifatnya pelunasan hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Ya, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang ini juga di dalamnya termasuk dengan pembayaran saham dan obligasi yang sifatnya memang sudah jatuh tempo. Jadi ketika saham itu sudah jatuh tempo, maka perusahaan wajib membuyback. Ya, atau bagaimana solusinya dengan si pembeli saham? Apakah akan diperpanjang atau seperti apa? Nah, itu yang sifatnya nanti akan dikonsolidasikan. Nah, ini ya pelunasan jangka panjang, jangka pendek itu pastinya kita harus selalu perhitungkan. Itu menjadi suatu faktor yang sangat menentukan penurunan struktur kas kita. Selanjutnya berkurangnya modal. Artinya dari mana pengurangan modal? Pengurangan modal itu dari yang pertama itu adalah prive atau pemilik modal menarik kembali atau membuyback atau bisa juga ya mereka melakukan prive ya kalau di dalam struktur keuangan ya atau repurchasing stock atau buyback saham jadi belum waktu temponya tetapi mereka sudah membeli kembali saham. Nah, apa fungsinya? Perusahaan melakukan analisa jangka panjang. Apakah pada waktu jangka panjang nanti dapat dikatakan perusahaan itu bisa membayar atau tidak? Nah, sehingga dengan seperti itu kita bisa mengatakan bahwa struktur kas kita untuk sekarang pasti akan berkurang ya. Ya. Oke. Berikutnya pembayaran tunai dividen. Nah, dividen ketika mengalami pembayaran berarti kita otomatis akan menurunkan struktur kas kita. Ya, karena kita harus membayar kepada pemegang saham. Nah, ingat ya dividen itu hanyalah sebagian kecil ya, itu belum membuyback, itu baru kelebihan dari laba bersih kita yang dibagikan untuk para pemegang saham. Berikutnya adalah kerugian dari operasional perusahaan. Kerugian dari operasional perusahaan otomatis akan ditanggung oleh perusahaan. Ya, artinya kerugian operasional perusahaan itu apa? Laba bersih perusahaan yang didapatkan itu menurun.
Itu yang disebut kerugian dari operasional perusahaan. Otomatis itu akan mengecilkan atau menurunkan struktur kas kita. Itu adalah faktor-faktor yang bisa menaikkan dan mengecilkan kas. Oke ya, dan sekarang kita masuk ke bagaimana analisanya. Nah, ini yang perlu Anda polanya dulu yang harus Anda hafalkan ya. Nah, ini ketika nanti ya posisinya ketika kas bertambah maka Anda harus taruh di sebelah debit. Aktiva lancar lainnya itu dalam bentuk tadi ya, piutang, dalam bentuk persediaan, dalam bentuk efek. Ketika bertambah maka dia akan kita alokasikan di debit ya. Nah, aktiva tetap ketika bertambah akan kita taruh di sebelah debit. Ya. Laba usaha ditaruh sebelah debit. Depresiasi kalau berkurang ditaruh sebelah debit. Hutang jika berkurang ditaruh di sebelah debit. Modal jika berkurang ditaruh sebelah debit. Laba ditahan jika berkurang ditaruh sebelah debit. Nah, sebaliknya, kalau kas berkurang kita taruh sebelah kredit. Aktiva lancar selain kas berkurang, maka kita taruh sebelah kredit. Aktiva tetap berkurang, kita taruh sebelah kredit. Depresiasi jika bertambah, kita taruh sebelah kredit. Hutang jika bertambah, kita taruh sebelah kredit. Modal jika bertambah, kita taruh sebelah kredit. Laba ditahan jika bertambah, kita taruh sebelah kredit. Dividen jika bertambah, kita taruh sebelah kredit. Nah, baik, sekarang kita lihat. Nah, ini yang pertama. Di sini ada laporan perubahan neraca untuk 2 tahun. Ya, di dalam jutaan rupiah. Nah, ini periodenya adalah untuk 2 tahun. Tersedia di sini adalah tahun 1999 dan 2000. Nah, kita lihat perbedaannya. Jadi pertama tugas kita adalah mengklasifikasikan dulu apakah terjadi penaikan atau penurunan. Nah, tetapi mengklasifikasikannya kita nanti harus berdasarkan ini. Ini yang sudah saya berikan ya rumusnya. Jadi Anda nanti tinggal lihat saja. Anda tidak usah terlalu pusing menganalisa karena di sini sudah saya kasih patokan. Ya, jadi jika misalkan kas tahun 99-nya 600 dan tahun 2000-nya 700, secara terlihatnya di sini mengalami penaikan. Nah, jika kas dia mengalami kenaikan, maka kita bisa taruh di debit. Nah, jadi kita taruh sebelah debit. Kemudian jika efek di sini mengalami penurunan sebesar 200. Nah, efek ini tadi ya, kalau dia berkurang kita taruh sebelah kredit. Seperti itu. Piutang juga termasuk di dalam aktiva lancar lainnya. Kalau berkurang kita taruh sebelah kredit. Untuk persediaan, nih, persediaan itu masih sama ya, artinya aktiva lancar ya. Nah, jika bertambah di debit, jika berkurang di sebelah kredit. Nah, karena ini bertambah maka kita taruh sebelah debit. Nah, ini selisihnya berapa ya? Dan selisih dari yang tahun ini jadi kita patokannya yang kita lihat itu adalah yang tahun sekarang, tahun terbaru. Jika kita bandingkan dengan tahun lalu, apakah itu akan naik atau akan turun? Berapa naiknya, berapa turunnya ya, itu yang akan kita tulis di kolom perubahan. Mesin itu termasuk aktiva tetap. Ya, aktiva tetap jika berkurang di sebelah kredit, jika bertambah di sebelah debit. Maka di sini kita taruh sebelah debit. Nah, akumulasi depresiasi mesin. Nah, di sini kalau depresiasi artinya kalau sudah minus 400 menjadi minus 600 itu artinya malah lebih berkurang ya. Nah, jadi depresiasi ya itu mengalami penambahan depresiasinya ya. Ya, secara depresiasinya mengalami penambahan, jadi kita taruh sebelah kredit. Nah, kemudian untuk bangunan kalau dia tidak mengalami perubahan ya sudah, berarti kita tidak usah
masukan. Jadi anggap saja itu sama, tidak ada perubahan ya. Kemudian akumulasi depresiasi bangunan dari 600 ke 900, dia mengalami penambahan sebanyak 300. Selanjutnya tanah dari 2.300 menjadi 1.700. Dia di situ berarti mengalami penambahan ya. Tanah ini kita masukkan sebagai aktiva tetap. Oke, itu adalah dari struktur aktiva. Untuk struktur pasiva yaitu hutang dan modal. Hutang dagang kalau dia ya ini kita lihat ya struktur hutang. Kalau dia bertambah di kredit, kalau dia berkurang di sebelah debit. Nah, jadi ini ya berkurang sebelah debit. Hutang wesel jika dia bertambah kredit, obligasi jika bertambah di sebelah kredit ya, jika tetap tidak usah kita input, laba ditahan mengalami kenaikan, kita taruh sebelah kredit. Nah, sampai di situ kita harus menemukan ya apakah perubahannya itu akan naik atau turun, dan posisinya tadi ya sudah saya berikan patokan sehingga Anda tinggal input saja di laporan perubahannya. Nah, saya yakin sampai di sini masih mudah ya. Nah, setelah itu baru nanti kita jumlahkan. Nah, biar sama. Kemudian untuk keterangan lain di dalam laporan laba ditahan. Nah, di dalam laporan laba ditahan ini ya itu selama tahun 2000, jadi strukturnya ya dari 1800 ini di dalamnya itu sudah ada laporan laba sesudah pajak. Kemudian ada lagi pengembalian cash dividend sebesar 700 juta nanti ya. Nah, setelah kita mendapati data, jadi ini baru sampai kita tahap mendapati data. Kita belum mendapatkan analisa. Ya, jadi ini baru data yang kita bisa analisa. Nah, datanya seperti apa? Kemudian analisanya seperti apa? Nah, pertama kita harus merekap dulu dari laporan yang tadi, karena tadi kan kita belum apa namanya ya, belum mengklasifikasikan. Jadi tadi baru sekedar baru data. Jadi di sini nanti akan ada 3 step ya. Yang pertama Anda lihat dulu kenaikan penurunan. Yang kedua Anda buat laporan sumber dan penggunaan dana. Nah, kemudian baru nanti analisa. Nah, di laporan perubahan neraca tadi itu otomatis kan ada yang mana masuk ke dalam sumber dana dan mana yang masuk ke dalam alokasi penggunaan dana. Nah, jadi di perubahan-perubahan tersebut ya seperti yang ini, kas bertambah, kemudian apa ini sebentar ya saya lihat. Ya ini efek berkurang, piutang berkurang, persediaan bertambah. Nah, itu kita analisa. Misalkan contoh ya, kita lihat dengan berkurangnya efek itu menjadi sumber dana. Nah, ini yang patokannya yang mana? Ini patokannya adalah yang ini. Nah, ini. Dengan berkurangnya efek itu akan menjadi sumber dana. Maka nanti kita masukkanlah perubahan yang berkurang efek tadi itu ke dalam sumber dana. Seperti itu. Kalau kas ada di penggunaan dana ya nanti. Itu nanti kita terakhir ya. Oke. Nanti saya jelaskan. Untuk berkurangnya piutang dulu. Berkurangnya piutang itu sama akan menjadi sumber dana. Dari mana? Kita lihat dari ini. Mana piutang ya, aktiva lancar. Oke. Berikutnya penyusutan mesin dan bangunan. Mengapa kita masukkan sebagai sumber dana? Kalau jumlahnya Anda tinggal lihat saja ya di
kolom tadi. Nah, karena tadi ya eh ya penyusutan ya. Nah, di sini kita masuk sebagai sumber dana. Kenapa? Karena dia bisa mempertahankan struktur kas. Seperti itu. Kemudian bertambahnya hutang wesel. Ya, ini kita artinya bisa mempertahankan struktur kas. Bertambahnya obligasi artinya kita bisa menambah struktur kas. Laba operasional berarti ini adalah keuntungan operasional. Berarti kita harus masukkan semuanya ke dalam sumber dana. Jadi nanti Anda analisa yang tadi ada perubahan ya, yang ada perubahan. Kalau yang tetap tidak usah Anda masukkan ya. Kemudian berikutnya untuk penggunaan dana. Penambahan persediaan otomatis itu akan menjadi penggunaan dana karena dengan kita membeli persediaan berarti akan struktur kas kita akan berkurang. Penambahan mesin berarti kita harus melakukan pembelian mesin. Penambahan tanah otomatis kita harus mengeluarkan dari kas. Berkurangnya hutang dagang itu sama ya, berarti kita harus melakukan pelunasan. Ya. Pembayaran tunai secara dividen. Nah, ini pembayaran tunai dari dividen ini dari mana? Ini dari keterangan ya. Jangan lupa nanti yang ininya harus kalian masukkan. Karena kalau tidak nanti akan tidak balance ya. Nah, jadi cash dividen itu artinya kita harus membayarkan hasil dari laba bersih perusahaan. Nah, di sini bertambahnya kas itu kita masukkan sebagai penggunaan sumber dana. Nah, mengapa begitu? Karena untuk penambahan kas ya, khusus penambahan kas. Jadi sekalipun kas itu bertambah, tetapi fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan. Nah, jadi untuk menutupi kekurangan, artinya kekurangan kita di sini kalau kita tidak tambahkan dengan kas, artinya kita akan minus, ya. Jadi belum imbang gitu. Jadi kas itu ketika ada penambahan di dalam analisanya, kita masukkan sebagai penggunaan dana. Mengapa? Karena fungsinya adalah untuk alokasi dari penggunaan dana. Seperti itu. Nah, setelah sampai di situ, baru kita menilai laporan. Nah, ini stepnya ya. Yang pertama, dari laporan tersebut, nah terlihat bahwa dana yang besar atau kas yang besar adalah untuk penambahan mesin dan tanah. Coba kita lihat ya. Di penggunaan dana yang terbesar itu alokasinya untuk apa? Penambahan mesin dan tanah. Artinya ya serta juga pembayaran cash dividen ya. Cash dividen itu cukup besar ya, 700 ya. Ini jadi terbesar pertama, terbesar kedua, terbesar ketiga. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah melakukan perluasan usaha. Jadi kita analisa ya, seperti kita waktu dulu menganalisa laporan keuangan ya. Artinya di sini perusahaan sedang melaksanakan ekspansi atau perluasan dengan melaksanakan atau melakukan pembelian mesin baru dan perluasan tanah. Nah, seperti itu. Jadi kita tahunya penggunaan dananya kita lihat ya. Sumber seperti apa yang struktur sumber, seperti apa penggunaan kas. Kalau dari sumber, jika Anda mau menambahkan juga boleh. Penambahan yang terbesar dari sumber dana, kalau Anda mau menambahkan ya, nanti saya tambahkan keterangan. Kalau untuk sumber yang paling besar adalah dari apa? Dari penambahan obligasi dan laba usaha. Nah, apa analisanya? Bahwa perusahaan mendapatkan suntikan dana untuk membiayai tadi penambahan mesin dan tanah. Tetapi di sini kita juga bisa melihat bahwa laba bersih perusahaan itu dapat dan layak untuk diperhitungkan sebagai aset untuk penambahan mesin dan tanah. Jadi artinya ya masih bisa ya, karena kalau 1.500 dan 1.500 kita mendapatkan 3.000 ya. Tapi kalau 1.000 dan 1.400 kita anggaplah 2.400. Masih ada kelebihan sebenarnya. Cuma kita harus ingat bahwa bertambahnya obligasi itu pada waktunya itu adalah harus dibayarkan, sekalipun ini jangka panjang. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari alokasi yang terbesar dari sumber dana dan penggunaan dana tersebut.
Itu yang pertama. Analisa yang kedua, nah, kita ini tantangan kalian ya. Ini tantangan kalian untuk kalian bisa melihat alokasinya, alirnya seperti apa? Alurnya ya atau sirkulasinya. Dimulainya dari mana? Nah, itu Anda harus bisa lihat nanti. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, jadi nanti sekarang patokan kita adalah datanya yang ini. Nah, pertama yang kita pakai untuk menganalisa itu pasti laba bersih dulu. Karena laba bersih itu murni pure 100% aset perusahaan. Jadi namanya laba bersih itu tidak ada unsur sedikit pun pinjaman, tidak ada unsur sedikit pun kerugian. Itu adalah pure aset perusahaan. Ya. Nah, keuntungan yang diperoleh 1.500 ya tadi. Nah, kita lihat apa saja yang dibutuhkan atau penggunaan dana dari 1.500 ini. Nah, dibayarkan untuk cash dividend sebesar 700. Ya kan? Nah, jadi kemudian sisanya tinggal 800 kan? Dianggap sebagai modal sendiri atau tadi ya aset pure kita. Kemudian perusahaan membeli tanah 1.400. Nah, lalu bagaimana? Ini kurang. Kita tinggal 800 kalau kita beli tanah. Ya, ini kalau kita beli tanah kurang. Uang kita hanya 800. Nah, disitulah kita meminjam. Nah, 1.500. Nah, jadi dengan pinjaman kita ya membeli tanah 1.400.000 yang sumber dananya dari modal sendiri 800 dan kekurangannya 600 kan? Kekurangan 600 tersebut ditutupi dengan hutang jangka panjang 1.500. Jadi kita melaksanakan pinjaman untuk menutupi kita bisa membeli tanah. Nah, setelah itu kekurangan sampai jangka panjang ya 1.500 sehingga HJP kita atau hutang jangka panjang kita masih punya sisa tadi setelah kita beli tanah kita punya sisa 900 dan ditambah dengan penyusutan. Nah, kenapa penyusutan saya kasih tanda warna biru di sini? Karena dia sebagai sumber dana ya. Ingat konsep kita awal. Artinya kita bisa mempertahankan struktur kas. Jadi ditambah dengan penyusutan yang sebesar 500 ya di sini. Nah, kita bisa mendapati bahwa penyusutan itu akan mengalokasikan sumber dana menjadi 1.400. Dana 1.400 tersebut akhirnya kita mau tidak mau belikan mesin karena mau tidak mau meskipun di sini penyusutan kita mencoba mempertahankan tapi sudah waktunya. Artinya kalau kita terus-terusan depresiasikan mesin kita pada waktunya ini akan berbahaya. Bagaimana kalau mesinnya rusak total? Maka tidak ada jalan, sudah ditahan-tahan, tetap harus dibeli. Makanya kan menambah, jadi pembelian mesin. Nah, sisanya tinggal 400. Nah, 400 itu yang kita pakai untuk operasional. Ya, di sini adalah untuk persediaan. Seperti itu. Jadi, Anda harus bisa melihat dari yang sumber dana penggunaan dana ini seperti apa sirkulasinya. Nah, dari mulai dia dapat, dari mulai dia mengeluarkan, kemudian kurang lagi, terus dari kurang lagi dia melaksanakan pinjaman, dari pinjaman dipakai apa, alokasinya untuk apa. Nah, itu kalian harus bisa melihat strukturnya. Ya, nah ini saya rekapitulasi. Jadi seperti ini Anda bisa lihat kembali ya. Ingat ya konsepnya yang biru adalah sumber, yang merah itu adalah penggunaan. Baik, nah kesimpulan sekarang. Kesimpulan pembelian mesin sumbernya berasal dari hutang jangka panjang, ditinjau dari sudut likuiditas. Sebetulnya itu sah-sah saja ya, kita membiayai pembelian tanah dan mesin pun kalau misalkan, tapi kalau kita lihat mesin kita masih bisa cukupi dari modal laba bersih dulu ya. Nah, jadi likuiditas untuk pembelian tanah
itu sebetulnya sah-sah saja. Tetapi memang kalau kita menggunakan eh hutang jangka panjang sebetulnya kurang tepat dikatakan karena kenapa? Dana yang tertanam dalam tanah itu tidak produktif. Artinya tidak produktif kalaupun memang harus melakukan ekspansi atau perluasan, kita membutuhkan waktu untuk membangun dulu atau mengoptimalkan tanah tersebut menjadi plan baru kita. Nah, itu butuh waktu. Sementara selama waktu itu kita akan kehilangan momen untuk kita mendapatkan profit. Nah, sedangkan HJP tersebut perusahaan harus membayar, apalagi dengan HJP, perusahaan harus membayar pokok cicilan. Salah satunya untuk mengimbangi HJP adalah dengan mengefektifkan produksi dan mengalokasikan kas untuk HJP. Artinya kita harus selalu mengalokasikan dana kita untuk hutang jangka panjang kita. Itu adalah menganalisa dari kas ya. Ini jadi dimulai dari tadi ya, dimulai dari awal yaitu kita melihat perubahan, kemudian kita melaporkan perubahan tersebut apakah termasuk ke dalam sumber dana dan penggunaan dana, dan kita melihat menganalisa apakah seperti apa sirkulasinya dan seperti apa kebijakan yang sudah diambilnya, apakah itu kebijakan yang tepat atau tidak, seperti itu. Nah, ini ya, ini masih belum beres. Jadi soalnya sedikit, tapi cara pengerjaannya panjang ya. Nah, pengertian dana sebagai modal kerja. Nah, jadi yang tadi kas kita itu kan tadi struktur kas itu banyak ya. Lebih kompleks kalau struktur kas. Nah, kalau struktur modal kerja itu lebih sedikit. Nah, faktor yang menaikkan modal kerja sebagai sumber dana adalah apa? Yang terkait dengan modal kerja. Nah, contohnya apa tadi? Berkurangnya aktiva tetap karena penjualan atau disusutkan dalam periode yang bersangkutan. Bertambahnya hutang jangka panjang. Artinya kita mendapatkan pinjaman. Bertambahnya modal sendiri. Artinya bisa dari penambahan investasi, bisa dari ya penjualan saham dan sebagainya. Laba operasional perusahaan, dan yang memperkecil hanya ada 4 faktor. Bertambahnya aktiva tetap karena pembelian aktiva tetap seperti kita pembelian peralatan, berkurangnya hutang jangka panjang, berkurangnya modal sendiri, dan kerugian operasional perusahaan. Seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat langkahnya ya. Langkahnya sama. Tadi kita menyusun laporan perubahan neraca, kemudian nanti menyusun laporan perubahannya modal kerjanya, dan menganalisa laporan sumber dan modal kerjanya. Nah, ini datanya sama ya, masih seperti yang di atas tadi. Ya, jadi datanya masih sama yang ini juga. Nah, yang ini ya. Ini. Oke. Tetapi di sini data yang diambil itu kita untuk aktiva. Jadi kita hanya mengambil yang sifatnya kaitan dengan modal kerja. Yang kaitannya modal kerja itu apa? Kas aktiva lancar ya. Aktiva lancar itu kan berarti kas efek piutang dan persediaan dan hutang lancar. Jadi seperti tadi yang depresiasi mesinnya atau yang ya dividen segala macam itu tidak kita masukkan. Mengapa? Karena kita melihat yang hanya dari modal kerjanya. Yang dari modal kerjanya itu ingat ya, kemarin di manajemen modal kerja itu sifatnya liquid. Artinya yang tersedia di dalam waktu periode yang pendek. Artinya yang tersedia dalam periode pendek itu adalah aktiva lancar dan hutang lancar. Nah, Anda lihat dari yang soal tadi di atas, mana yang aktiva lancar dan hutang lancarnya saja. Anda masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita baru analisa. Analisanya sama kayak tadi ya. Penempatannya juga masih sama kayak tadi ya. Nah, jadi
kita pindahkan sebagai perubahannya. Kemudian ya, setelah kita dapati perubahannya, nah sini jumlah hutang lancar dan modal kerja. Jadi modal jumlah hutang lancar adalah ini ya, yang 1.500 sama 1.000, 1.200 dan 1.100. Kalau modal kerja ini yang atas ya. Jadi modal kerja itu adalah kita kurangkan aktiva lancar, kita kurangi dengan dengan hutang lancar. Modal kerja itu ya. Jadi kita dapati sekian. Nah, jumlah perubahan modal kerja ini jumlah perubahannya ya, kita dapati di sini 1.000, sini 600, ini jumlah dari perubahan. Dan bertambahnya modal kerja, ini modal kerjanya berapa? Ini penambahannya. Kita masukkan di sini 400. Nah, hasilnya baru nanti akan balance ya di sini. Jadi nanti Anda bisa pelajari lagi. Ini nanti saya masukkan di Classroom, tadi belum ya, karena saya memang harus menjelaskan dulu biar pemahamannya cukup. Nah, ini setelah Anda tambahkan dengan yang modal kerja, maka nanti baru ya akan laporannya akan balance. Kemudian berikutnya laporan perubahan modal kerja. Nah, sama seperti tadi. Apa yang mengalami perubahan kita alokasikan, kita analisa apakah masuk ke dalam sumber dana atau penggunaan dana. Aturannya seperti apa? Aturannya untuk modal kerja itu adalah yang tadi ini. Ya, yang ini. Apa yang menaikkan, apa yang menurunkan. Anda bisa lihat kembali. Jadi Anda pelajari nanti seperti apa penambahannya, seperti apa penyusutannya. Seperti apa penambahan, seperti apa penggunaan dananya, maksudnya ya. Nah, seperti itu. Nah, pertambahan modal kerja kita masukkan sebagai penggunaan dana ya, karena tadi sama. Jadi di sini tuh sama dengan kas ya. Modal kerja di sini artinya sama dengan kas, tapi bersifat yang liquid saja atau bersifat yang lancar saja. Kita masukkan sebagai penggunaan dana karena dana yang tersedia untuk kita gunakan seperti itu. Jadi untuk yang kas dan modal kerja ingat ya, selalu masukkan ke penggunaan dana karena memang fungsinya adalah untuk alokasi penggunaan dana. Ya, kita alokasikan. Oke, jika sudah sebetulnya bisa kita tambahkan dengan analisa ya. Tapi kalaupun kita tambahkan dengan analisa sebenarnya akan sama saja dengan yang kas ya. Tapi Anda boleh kalau nanti di yang saya upload ke Google Classroom saya akan tambahkan dengan analisa ya. Jadi kalau kita melihat analisanya sama, cara yang analisanya sama, kita melihat apa sih yang paling besar dari penggunaan dana, yaitu mesin dan tanah. Sebenarnya akan sama saja dengan penggunaan kas. Makanya sebenarnya saya tidak masukkan di sini atau mau sampai di sini pun tidak apa-apa karena akan sama saja sebenarnya. Jadi penggunaan dana yang terbesar itu adalah mesin dan tanah dan juga dividen ya. Dan sumber dana yang terbesar itu adalah laba dan hutang jangka panjang. Nah, alirannya kalau Anda mau sebutkan kembali silahkan. Sebenarnya hampir sama ya kalau di sini. Jadi tapi di sini lebih simpel ya. Jadi ya sebenarnya akan sama saja sih. Akan sama saja. Jadi sebenarnya kalaupun Anda mau tambahkan silahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena sebenarnya sirkulasinya akan sama karena datanya juga sama ya, kecuali kalau modal kerjanya ini datanya berbeda seperti itu. Jadi alokasinya seperti itu, kesimpulannya juga akan seperti yang kas tadi, hanya perbedaannya kalau di modal kerja kita lebih melihat yang sifatnya liquidnya saja atau yang lancarnya saja. Ya, baik, seperti itu ya penjelasan mengenai analisa penggunaan dan sumber dana ya. Jadi nanti untuk tugasnya kira-kira akan seperti ini ya. Saya akan punya neraca sama seperti ini. Oke, kan seperti ini. Nah, berikutnya Anda tugasnya harus menganalisa laporan perubahannya. Setelah Anda mendapati laporan perubahannya, nanti di sini sudah ada sumber kas dan penggunaan dana. Ya. Kalau misalkan kas berkurang, kita masukkan ke sumber kas ya. Tapi kalau kas bertambah, kita masukkan ke penggunaan kas ya. Jadi tadi ya,
Seperti tadi kalau ada penambahan kas, kita masuknya penggunaan kas. Kenapa? Karena kita untuk alokasi. Nah, kalau di sini berkurang berarti kita tidak mempunyai alokasi. Jadi kita ya tetap berada di struktur kas kita. Karena kalau kita punya penambahan kas, artinya kita bisa alokasikan untuk penggunaan lainnya. Tapi kalau kita tidak menggunakan, tidak punya kelebihan kas, bagaimana kita mau membiayai kebutuhan lainnya? Sementara kas itu sudah harus ada kas optimal kan? Artinya kas optimal tidak bisa kita ganggu gugat. Nggak boleh kita masukkan ke alokasi lain. Itu memang harus menjadi kas. Nah, itulah alasannya mengapa kalau berkurang kas kita masukkan ke sumber kas. Nah, jadi nanti ini untuk yang pertama saya masih kasih ininya penjelasan ininya untuk mempermudah, jadi Anda masih tinggal memasukkan kesimpulannya seperti apa. Nah, tapi nanti untuk yang soal kedua nanti Anda harus menganalisa sendiri ininya. Masuk sumber dana mana, kemudian masuk ke penggunaan dananya, penggunaan kasnya yang mana ya. Dan ini nanti belum sampai modal kerja, nanti Anda lihat lagi di sini mana yang termasuk ke dalam aktiva lancarnya. Nanti Anda bikin kembali ya di sini ya untuk modal kerja. Nah, seperti itu. Kira-kira gambaran tugasnya seperti itu. Ya, ini nanti saya post dulu. Jadi nanti juga rekaman ini mungkin saya akan masukkan ke YouTube ya biar Anda bisa mereview ulang. Karena ini saya yakin Anda harus mencoba mengulangi kembali dari awal untuk memahami. Kalau tidak hanya sekali ini aja saja pasti kalian akan masih bingung ya. Oke ya, sampai sejauh ini silahkan jika ada komentar atau pertanyaan terlebih dahulu. Ya, nanti saya upload setelah pertemuan ya atau mungkin nanti malam untuk yang tugas ini dan PPT bukan PPT ini materi ini saya akan upload di Google Classroom ya. Heeh. Iya, ya, ya. Jadi untuk yang tugas kemarin dulu lah dikomplitkan ya. Semua sudah ada di forum tugas, coba dicek ya. Ya, terima kasih Yoga. Oke, silahkan. Untuk nanti kelas malam, mungkin saya bisa ulang atau saya coba masukkan recording saya ke YouTube ya, karena sebetulnya untuk materi ini kita membutuhkan repetisi yang berkali-kali atau pengulangan. Jadi Anda bisa lihat kembali seperti awal penjelasannya, pahami dulu ya. Saran saya Anda pahami dulu materinya sebelum mengerjakan tugasnya. Seperti biasa saya bilang, tugas itu sebetulnya saya akan rekap nanti sebelum UAS ya. Jadi pahami benar-benar dulu materi ini karena ini butuhkan pasti repetisi. Anda harus lihat dulu satu-satu dari mana strukturnya, alokasinya seperti itu. Oke, silahkan kalau misalkan ada pertanyaan. Ya, oke. Baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan lain, ya nanti ditunggu saja untuk link YouTube dan tugasnya ya. Saya karena harus edit dulu ya. Kelas malam nanti apakah saya online atau melalui link YouTube nanti saya kabarkan di Google Classroom. Jangan lupa untuk absensi ya. Jangan lebih dari pukul 11.30 karena nanti pukul 11.30 saya akan tutup kelas. Jadi kebijakan akademik sekarang harus tepat waktu ya. Seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar kembali ya. Dan ya jika ada pertanyaan nanti Anda bisa sampaikan kembali melalui forum. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.